Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah senantiasa kita selalu bersyukur kepada Allah karena di hari yang mulia, di hari Jumat, khotib selalu menegaskan, mengingatkan bagi diri pribadi dan juga jamaah sekalian untuk senantiasa meningkatkan iman dan takwa, tentunya kepada Allah. Karena dengan bekal iman dan takwa itu bisa jadi mengantarkan kita untuk bertemunya besok di hari yang ditentukan, hari akhirat, kita dipertemukan dengan Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tetap terlimpahkan kepada Muhammad, junjungan kita, yang apapun yang Nabi Muhammad perbuat menjadikan kita contoh, sehingga sampai saat ini pun masih bisa kita aplikasikan setiap hari. Jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya di sini akan menerangkan tentang tips belajar yang efisien. Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Mujadalah ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila ansuzu fansuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajah wallahu bima ta'maluna khabir. Hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu berlapang-lapanglah dalam majelis, lapangkanlah, niscaya Allah akan memberikan kelapangan bagimu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Kita bisa mengambil pelajaran di dalam Al-Quran surat Al-Mujadalah. Orang berilmu itu diberikan tempat satu tingkat di atas orang yang tidak berilmu.
ilmu apapun, tidak terkecuali. Karena kalian sebagai pelajar tentunya tugasnya belajar. Apa yang disuguhkan, apa yang dihidangkan kepada kalian saat ustadz-ustadzah menerangkan, yaitu kalian faham. Ustadz, aku fahamnya cuma met aja. Oke, nggak apa-apa. Seriusi itu. Ustadz, aku fahamnya cuma bahasa Arab aja. Seriusi itu. Di samping yang lain juga menseriusi. Insya Allah, Allah itu akan menuntun ketika prosesnya kita itu benar. Dikatakan benar prosesnya ketika kita niatkan dengan ikhlas. Nah, ini yang pertama, biar belajar kita efisien. Buat suasana belajar itu yang nyaman. Kalau suasana berarti tempat yang terlihat, pikiran. Kalau Ustadz Nazar biasanya belajar biar bisa nyaman. Oh, suasananya harus dingin, harus harum, tempatnya bersih, luas, nggak sempit. Nah itu, kalau itu membuat kalian nyaman, ciptakan itu dulu, jangan belajar dulu. Kalau udah nyaman, insya Allah enak. Ustadz, aku nyaman itu sebelahku ada keropok. Ustadz, nyaman itu sebelahnya ada es. Nyaman itu kalau AC-nya menyala. Buat seperti itu. Ustadz, nyamanku belajar itu saat aku di outdoor. Buat seperti itu. Biar apa? 1 jam ke depan, 30 menit ke depan, kalian belajar tidak membuang-buang waktu, tapi benar-benar masuk ke otak. Jadi yang pertama, buat suasana senyaman mungkin. Yang kedua, merangkum pokok pembelajaran. Jadi tidak semua yang kalian belajar itu buku dibawa. Ya benar, buku dibawa nggak apa-apa. Tapi paling tidak di situ, contoh misalkan kalau Al-Islam, arti dari surat Al-Insyiqaq coret, apalagi ayatnya, asbabun nuzulnya. Jadi ketika kita belajar sudah tertuju pada itu, tidak baca semuanya. Otak manusia terbatas. Apakah bisa? Bisa. Semuanya berawal dari serius. Nah, serius itu yang pertama tadi, kembali lagi, ciptakan suasana nyaman. Yang kedua, dirangkum kayak itu tadi. Apalagi yang hebat lagi itu cuma bawa 1 kertas, terus di situ inti-intinya aja. Wah, cocok. Yang selanjutnya, kalau bisa belajar bersama. Bersama siapa? Ya kalau ada teman, kalau masih pandemi sama orang tua. Paling tidak orang tua itu yang nanti mereview ulang. Ma, aku udah belajar tentang materi pertumbuhan manusia atau pertumbuhan makhluk hidup. Coba mas, sekarang aku kasih tebak-tebakan. Dikasih tebak-tebakan biar aku nanti bisa menjawab, biar aku nanti bisa teringat kembali. Itu boleh. Kalau sama teman, wah enak, bisa berbagi bersama, belajar tapi tidak terasa belajar. Yang selanjutnya, metode mempersingkat atau memodifikasi, menyerupai nama sesuatu. Nah ini Ustadz gunakan ketika Ustadz buat kartu Nabi itu. Jadi kartu Nabi nggak usah tulis satu, ya benar di situ ada tulisannya Nabi ada. Itu Pak, atasnya kan langsung ampel gitu. Jadi sesuatu yang sering kita lihat tiap hari. Oh ampel, setelah ampel nanti ada batu tiap hari. Terus tontonan ada apa yang di Upin itu Opa, terus ada yang di Frozen itu Olaf dan lain-lain. Itu Ustadz angkat dari yang kalian lihat tiap hari, Ustadz samakan dengan cerita. Dan secara itu kan bisa modifikasi, akhirnya yang hafalan 25 Nabi itu terasa sangat bosan. Bukan tidak bisa, bisa gampang, tapi terasa sangat bosan, akhirnya menjadi terasa seperti bermain, padahal itu belajar dengan cara ini tadi. Kalian bisa kok mempersingkat itu, terserah kalian kan belajar untuk diri kalian sendiri. Ustadz dulu pernah melihat Ustadz Tari saat pembelajaran IPA itu dibuat bernyanyi. Nah itu kan juga sama metode modifikasi. Apa yang kita lihat setiap hari itu yang kita munculkan. Yang kelima, belajar dengan praktek.
belajar dengan praktek di sini. Contoh, kayak anak sekarang belajar tentang sholat jenazah. Nah, setelah belajar sholat jenazah, praktek siapa yang jadi jenazahnya, siapa yang jadi makmumnya, siapa yang jadi imamnya. Nah, kayak gitu. Atau kalian belajar IPA, belajar dengan praktek tumbuhan. Sekalian kalian lihat di sekelilingnya, oh, menganalisis tentang tumbuhan yang hidup, apa yang berkembang, tumbuhannya atau wujud daunnya itu mulai kembang, diamati. Nah, itu kan belajar dengan praktik, itu akan lebih paham daripada cuma baca buku. Jadi kalau bisa kalian buat seperti itu biar tidak bosan. Terus selanjutnya yang keenam, belajar rutin tapi tidak terlalu lama. Tidak terlalu lama berarti tidak berjam-jam. Ustaz dulu pernah bilang, kalau ada temanmu juara 1 belajarnya sehari 10 jam, kalau pengen kamu juara 1 nyelip, kamu harus lebih dari 10 jam. Itu boleh, strategi itu dipakai. Karena apapun teman kita yang juara 1, oh belajarnya kayak gini, kita harus lebih di atasnya kalau pengen juara 1. Nah, kalau yang ini jangan belajar terlalu lama, tapi kalau bisa sesering mungkin. Contoh nih, setelah sholat subuh ada waktu sebentar untuk kita mereview kembali pelajaran kita. Di review paling tidak 30 menit, 15 menit sudah cukup. Kita belajar saat pulang jam 12 atau pulang nyampe rumah setengah 2, kita buka yang tadi ada di sekolah itu, kita diajari ustadz-ustadzah, dibuka-buka. Oh ini dibuka-buka aja, nggak usah dibaca, nggak apa-apa, dibuka-buka aja. Biar ingat letaknya, halamannya, moodnya, feel-nya kita. Oh, tadi di sekolah kayak gini, terasa, dirasakan lagi di rumah. Setelah itu, sholat asar, bermain sebentar, olahraga sebentar, atau ada yang les. Setelah maghrib, setelah isya, sebelum tidur, silakan di-review lagi 30 menit lagi. Insya Allah kita itu nggak pakai menghafal, hanya dilihat-lihat. Kalau sering kita itu hafal. Bukan kayak anak kecil nggak bisa menghafal, dia sering melihat orang tuanya. Oh, yang biasa gendong bangun tidur, mau tidur itu ibuku pasti. Kenapa? Karena sering lihat. Nah, itu yang kita praktekkan. Yang selanjutnya, yang ke-7, mengerti disertai menghafal. Jadi kalau kita pelajaran itu, menghafal itu bagus, tapi jangan hanya menghafal saja, kalau bisa dimengerti. Contoh kalau kasus di kelas 5 itu, pembelajaran porogapit masih sulit. Kenapa? Karena belum paham tentang perkalian. Akhirnya apa? Meloncat satu materi, dia bingung, yang dihafal tentang pembagian perkalian ini bingung. Nah, ini kalau bisa selain menghafal, mengerti. Oh, alurnya kayak gini. Makanya Ustaz tadi sempat, Ustaz Hafidar suruh nerangkan porogapit, Ustaz rekam, nanti tak masukkan YouTube, Ustaz share secara gitu. Jadi anak-anak, itu yang bisa kita lakukan. Kenapa ini sangat penting? Di surat Al-Mujadalah tadi, Allah meninggikan beberapa derajat satu tingkat daripada orang yang tidak paham. Apakah ini perjuangan agama Allah? Iya. Intasullah yang surukum wa yusabis agamakum. Barang siapa memperjuangkan agama Allah, Allah akan perjuangkan dia. Lu Ustaz belajar memperjuangkan agama Allah, kan iya. Dengan kamu itu mengerti, dengan kamu paham, membuat orang tuamu senang, agamamu bangga. Wah, anak Islam hebat-hebat, pinter-pinter. Aku merasa sedih, Ustaz, gak bisa. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak membebanimu selain apa yang kamu bisa usahakan. Gak mungkin kamu gak bisa. Allah sudah menulis, semuanya sudah tertulis, bahwasanya semuanya sudah ada kadarnya masing-masing. Kesimpulannya, kita sebagai pelajar tugasnya belajar. Kalau tidak bisa, minta tolong temannya yang bisa, ustadz-ustadzanya yang bisa. Buat suasana senyaman mungkin agar kita semangat belajar. Tentunya kalau semangat menjadi habit selama 40 hari, kalian akan terus-menerus kalian rasakan selama sampai bertahun-tahun, akhirnya sampai kuliah. Wah, hebat. Mungkin itu anak-anak yang bisa Ustaz sampaikan.
Saya tutup dengan doa. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatuhu innahu was-sami'ul 'alim. Wa qur rabbi irham wa anta khairur rahimin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman katsira. Wa qala Allah azza wa jalla inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'ina ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah. Belajar di STMM tidak untuk dunia saja, tetapi untuk akhiratku kelak. SD Muhammadiyah Manyar